Kita akan lanjutkan ke bagian perhitungan yang terakhir, yaitu bagian tentang kakek dan nenek. Jad dan jaddah. Dalam bahasa Arab, kakek disebut biasanya dengan istilah jad, sementara nenek disebut dengan istilah jaddah. Oke. Dalam persoalan kakek dan nenek ini, ada dua istilah yang mengemuka di antara para ulama, yaitu kakek sahih dan ghairu sahih. Kalau nenek sahihah karena perempuan dan nenek ghairu sahihah. Dalam bahasa guyonannya, sahih itu benar, ghairu sahihah tidak benar. Berarti ada kakek yang benar-benar kakek, ada yang kakek tidak benar. Itu bahasa guyonannya. Cuma tidak begitu maksud saya. Begini, kita mulai dari persoalan jad, kakek. Kakek ini akan menempati posisinya ayah kalau ayah tidak ada. Saya ulang, kakek akan menempati posisinya ayah kalau ayah tidak ada. Kalau ayahnya mayit masih hidup, kakeknya juga hidup, maka kakek akan termahjub atau terhalang oleh ayah. Oke. Lah kakek yang sahih, kakek yang mendapatkan warisan, itu kakek yang bagaimana? Nah, minta tolong dibacakan. Yang di rumah juga nanti menyimak, ngeprint apa yang saya bagikan di grup. Bagian kakek, kakek yang sahih, kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit tidak diselingi oleh perempuan, misalnya ayahnya ayah. Terus? Kakek ghairu sahih, kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit diselingi oleh ahli waris perempuan, misalnya ayahnya ibu. Oke, lihat ini gambar. P kawin dengan Q, punya anak A. R kawin dengan S, punya anak B. P kawin dengan Q, punya anak A. R kawin dengan S, punya anak B. A dan B jatuh cinta, terus nikah. Ini dalam keseharian kan begitu kan? A kawin dengan B, punya anak C dan D. D kawin dengan E. Oke. D meninggal. Lihat, S dengan D apa namanya? Kakek. Kalau B ini kan ayah, S ini ayahnya ayah, berarti kakek. Tapi dari jalur ayah. Kakek yang hubungan nasabnya dengan mayit tidak diselingi perempuan, ini dari jalur ayah, berarti otomatis dari jalur laki-laki kepada mayit. Maka kakek yang seperti ini namanya kakek sahih. Fahim tum? Kesimpulannya, kakek yang sambung kepada mayit tetapi tidak diselingi perempuan, namanya kakek sahih. Kalau ada selingan perempuan, namanya kakek ghairu sahih, kakek tidak benar. Lihat ini, Ki kan kakeknya D, tapi dari jalur ibu. Ki kepada D yang meninggal ini melalui perempuan, diselingi perempuan, yaitu ibunya D. Maka kakek yang namanya Ki ini ghairu sahih. Kakek yang ghairu sahih bukan ahli waris. Fahim tum? Oke, kakek ghairu sahih bukan ahli waris. Sekarang
kita akan coba mengerjakan. Tadi saya sampaikan, kalau ayah ini hidup, kakek mahjub. Nah, wong ini bahas bagiannya kakek, ayah kita matikan. Biar kakek dapat, begitu maksud saya. Biar kakek dapat. Oke. Dengan gambar ini, B mati tahun 2015. D yang punya harta mati tahun sebentar. Ini biar D kawin dengan E, punya anak F laki-laki. Punya anak F laki-laki. D kawin dengan E, punya anak F laki-laki. B meninggal 2015, D meninggal 2019. Siapa ahli warisnya D? Dari sini kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Ahli warisnya D dari gambar ini. E. Siapa E? Istri. Saya main tunjuk. Lanjut, Mbak, belakangnya Mbak Viva. Siapa setelah E? F. Siapa F? Anak laki-laki. Sebelah kirinya? A. Siapa? Ibu. Terus? C. C. Saudara perempuan kandung. Siapa lagi yang belum? S. Kakek. Sampai tambah sohi. Nah, jadi kok jelas. Terus ki. Kakek ghairu sohi. Jadi kok tetap ditulis. Dan ditulis boleh karena jelas-jelas bukan ahli waris atau dzawil arham istilahnya. Oke, terus apa? P. Nenek. R. Nenek. Nenek kita catat sekalian, kita masukkan sekalian, biar jadi satu contohnya. Biar jadi satu, karena di bagiannya sudah ada bagian nenek juga. Tinggal baca. Oke. Istri. Sebelah sininya, Mbak Mega. Istri berapa, Mbak Mega? Istri 1/8. Sini, anak laki-laki. Asobah, betul. Ibu, Mbak kacamata. Siapa jenenge? Mbak Vivi. Soal lali sini. Ayo Mbak Vivi. Ibu 1/6, betul. Saudara perempuan kandung, belakangnya Mbak Sinta. Saudara perempuan kandung, ada anak laki-laki. Tadi itu loh yang pernah saya sampaikan. Kuncinya kalau ada anak laki-laki, ada ayah, maka seluruh saudara mahjub. Tulis M. Kakek sohi. Nah, lihat. Kakek sohi. Lihat di situ. Bagian kakek sohi. 1/6 jika bersama dengan anak atau cucu laki-laki. Nah, masukkan langsung. Mayat meninggalkan anak laki-laki. Berarti di sini kakek sohi 1/6. Kakek ghairi sohi bukan ahli waris. Ditulis dzawil arham. Dzawil arham itu bukan ahli waris. Statusnya dzawil arham. Saudara punya hubungan darah tapi tidak masuk kategori ahli waris. Nenek. Nah, walaupun di sini 2 nenek. Tulis
Kalau dua nenek jangan tulis nenek-nenek ya. Orangnya marah. Dasar nenek-nenek. Monggo sini, Mbak siapa itu? Wulan. Nenek, lihat ini P, nenek dari pihak ibu. Ini kan nenek dari pihak ibu. Nenek dari ibu. R, nenek dari ayah. Cek yang dimahjub itu bagian nenek. Jika ada ibu kan ada ini. Nenek dari pihak ibu dan ayah mahjub. Berarti ini dua-duanya mahjub. Wis gampang. Wis ngene wis ketemu. Sampeyan kalau bagian ini wis bener, sudah 50% benar. Hitungan waris itu sampeyan kalau ini bener, 50% benar. Oke, sekarang KPK 86 24. Bagi ketahuan murid. Sini ya. 24 dibagi 8 3 dibagi 6 4 dibagi 6 4 sisa ini 13. Oke, 24 3 per 24 13 per 24 4 per 24 4 per 24 kali harta. Silakan ditulis. Ini yang contoh ibu mati, ayah hidup. Oke. Kita lihat Peki kawin punya anak A, RS kawin punya anak B. AB jatuh cinta nikah punya 2 orang anak C dan D. D kawin dengan E punya anak F, G, H, full perempuan. A meninggal tahun 2010. D meninggal tahun 2020. Siapa ahli warisnya D dan bagiannya masing-masing berapa? Maka kita kerjakan di sini. Ahli warisnya D adalah yang terdekat dengan D, E. E ini. E, status istri. Terus FGH. 3 anak perempuan. Oke, terus B. Ayah. Terus C. Saudara perempuan kandung. Terus ditulis aja dulu urusan mahjub belakang. Biar wonge lega. Lho aku iki mbae. Kok gak oleh iki piye? Ya bisa jadi lah. Saya ini kakeknya, saya ini neneknya. Nah, dia nggak tahu kalau dia mahjub. Ditulis aja dulu biar lega. Kalau hatinya lega kan enak engko. Mulai gak lega diciprati didik disodakowi. Oke. S. Kakek. Kakek dari ayah. Terus Q. Kakek dari ibu. Terus R. Nenek dari ayah. Terus P. Nenek dari ibu. Oke. Ini sudah benar. Sudah 30%. Jadi kalau nanti suatu saat sampai dimintai tolong untuk membagi warisan, jangan tanya siapa ahli warisnya. Salah. Pertanyaannya, siapa yang meninggal? Tahun berapa meninggalnya? Saat meninggal, yang hidup keturunannya, mbahnya, saudaranya, siapa saja. Saat dia meninggal. Nah, gitu caranya. Jangan langsung, Mbak, ono masalah waris ini. Ahli warisnya ini, tolong dibagi. Loh, sampean bisa salah. Maka pertanyaan pertama adalah, meninggal tahun berapa? Saat meninggal, hartanya berapa? Saat meninggal, ahli warisnya yang hidup siapa saja? Saat dia
meninggal. Jadi saat seperti ini, saat D meninggal 2020, siapa ahli warisnya? Yang hidup. Nah, begitu. Oke, sekarang kayak tadi satu-satu. Mohon ini dicari di bagian istri, mayit meninggalkan anak. Saya dari belakang ini belum, baris belakang. Istri, mayit meninggalkan anak 1/8. 3 anak perempuan sebelah kanannya. Anak perempuan terdiri dari 2 orang atau lebih? 2/3. Ayah, mayit hanya meninggalkan anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. 1/6 plus sisa. Ini kalau ada sisanya ditambahkan ke ayah. Saudara perempuan kandung, ada ayah sebelah kanannya. Kerudungnya podo, sampean? Ya. Saudara perempuan kandung ada ayah. Mahjub. Oke. Kakek dari pihak ayah, Mas, jaket hitam. Kakek dari pihak ayah, ayah ada. Ayah ada, kakek dari pihak ayah. Ya, bagian kakek sohi itu. Ya, kakek dari pihak ayah namanya kakek sohi. Bagiannya berapa? Mahjub. Begitu pula kakek dari pihak ibu. Kuncinya kalau kakek itu ayah masih hidup, dua-duanya kakek mahjub. Terus, nenek dari pihak ayah. Ayah hidup. Nah, ayah hidup kok. Ayah hidup. Mahjub apa dapat? Mahjub. Mahjub. Ayah hidup. Tolong dibaca. Bagian nenek. Bagian nenek. Nenek yang mendapatkan warisan adalah nenek dari pihak ayah dan nenek dari pihak ibu. Bagian nenek adalah 1/6. Jika ada ibu nenek dari pihak ibu dan ayah adalah mahjub. Jika ada ayah nenek dari pihak ayah. Nah, bahasanya yang salah. Jika ada ayah, koma. Nah, itulah. Coba apa yang terakhir ini pas ini. Jika ada ayah, nenek dari pihak ayah mahjub. Dari pihak ibu dapat. Berarti berapa bagian dari pihak ibu? 1/6. Ini lihat, ayah ini hidup. Kalau ayah hidup, nenek R dari pihak ayah mahjub karena ayah hidup. Tapi dari pihak ibu dapat karena ibu mati. Tapi kalau ibu hidup, nenek dari pihak ibu dan pihak ayah mahjub. Nah, sekali-kali ibu mengeluarkan kekuatannya ini. Oke. 668 KPK asal masalah 24. Sini 3. Sini 16. Sini 4 plus. Nah, kalau ada sisa mburi. Sini 24 bagi 6 4. 4 ini sudah 20, 24, 27. Sudah lebih ya? Berarti nggak ada sisa, tambah 0. Karena nggak ada sisa. Kalau ada sisanya, tak tambahkan ke ayah. Berarti tambah 0. 27. Ada jumlah saham lebih besar daripada asal masalah. Disebut dengan aul. Kalau aul, jumlah saham menjadi patokan hitungan. 3/27. 16/27, 4/27, 4/27. Yang ini mahjub. Kali harta. Oke. Ini materi yang terakhir. Materi spesifik yang saya sampaikan hanya aul rod ghorowain. Sebagaimana pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan hari ini ada ghorowain dan aul. Sementara materi munasakhoh, akdariyah, takhoruj, mukosama tidak saya sampaikan. Barangkali ini yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mohon maaf, mohon dimaafkan.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.